Selamat pagi Pak, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya yang bernama Miftahul Siregar dengan NIM 11S24007 akan menjelaskan akan membuat video pemrograman prosedural yaitu review soal pemrograman C. Jadi di sini ada 20 soal yang akan dikerjakan dan akan saya jelaskan kodenya satu persatu. Di mana di sini tata soalnya itu ada 20 soal dan bahasanya itu adalah C atau standar ANSI C. Tingkatnya itu bertahap, tingkat soalnya bertahap dari mudah ke kompleks. Dan di sini ada 30% soal bersifat komprehensif atau gabungan dari materi yang telah dipelajari selama semester ini. Dan tugas ini bersifat pemahaman bukan eksplorasi AI. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke soal satu, yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, pada soal ini dideskripsikan kita untuk membuat program untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi luas, panjang, lebar. Jadi contoh input yang kita masukkan nanti seperti ini dan outputnya itu nanti 20. Agar lebih jelas, kita langsung masuk aja ke coding. Baik, di sini kita masuk ke soal nomor satu. Nah, pada soal ini kita pasti diawali dengan include stdio.h dan include stdio.h. Nah, ini adalah perintah untuk menyertakan pustaka standar input dan output agar kita bisa menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan include statement juga. Jadi include statement ini untuk apa? Ini digunakan untuk kita menyertakan pustaka fungsi umum. Meskipun di dalam program ini harus sebenarnya itu tidak digunakan. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi main. Dalam fungsi main ini ada 3 variabel seperti yang diminta pada soal tadi, yaitu panjang, lebar, dan hasil. Nah, kemudian program ini akan meminta memasukkan nilai panjang dengan menampilkan teks masukkan nilai panjang. Nah, terus dia akan di scan F, persen D, panjang. Nah, selanjutnya dia menyimpan nilai ke variabel panjang. Terus hal yang sama kita lakukan. Sini kita buat masukkan nilai lebar. Terus kita persen D dan lebar. Nah, setelah itu hasil perhitungan ini akan ditampilkan ke layar dengan menggunakan printf. Nah, di sini luas, persen D, dan hasilnya. Nah, setelah selesai ya seperti biasa kita return 0. Untuk agar lebih membuktikan, kita coba untuk membuat terminalnya. Terus kita masukkan nilai panjangnya 5, lebarnya 4. Maka luasnya adalah 20. Karena dia mengeluarkan output yang sesuai, berarti program pertama ini berhasil. Kita langsung lanjut aja ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini kita disuruh untuk menentukan bilangan genap. Dan di mana kita deskripsinya itu adalah membuat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap, 0 jika ganjil. Nah, inputnya ini misalnya kan 7, berarti outputnya ganjil. Kalau misalnya dimasukin 2, berarti outputnya genap gitu. Ini langsung aja kita masuk ke kodenya. Oke, kita masuk ke kodenya. Nah, di sini kita awali dengan include stdio.h juga. Oke, untuk ya sama untuk scanf, printf gitu. Nah, terus di sini ada deklarasi fungsi is genap, integer bilangan di sini yang menerima satu bilangan bulat sebagai parameter dan digunakan untuk ngecek apakah bilangan tersebut genap. Nah, jika bilangan habis dibagi 2, ini bilangan persen 2 sama 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Berarti dia benar. Nah, sedangkan jika tidak, dia akan mengembalikan nilai 0 atau salah. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi mainnya. Oke.
Nah, sebagai titik awal program ini, di mana variabel angka bertipe integer ini dideklarasikan untuk menyimpan input dari penggunanya. Nah, program ini akan mencetak masukan bilangan menggunakan printf, lalu membaca input angka dari pengguna dengan scanf. Nah, setelah angka didapat, terus program ini akan memanggil fungsi isGenap. Jika fungsi tersebut mengembalikan 1, artinya angkanya genap, maka program mencetak bilangan genap. Nah, jika tidak, maka dia akan mencetak bilangan ganjil, %n. Terus kita akhiri dengan return 0. Oke, ini juga kita akan jalankan programnya. Nah, kita masukkan bilangannya misalnya 9. Maka dia keluar bilangan ganjil karena 9 itu adalah bilangan ganjil. Oke, next kita masuk ke yang soal 3. Sini kita baca soal yang diminta dulu. Pada soal 3, yaitu tukar nilai dengan pointer. Sini kita suruh untuk membuat fungsi void tukar integer A, integer B yang menukar nilai dua variabel. Contohnya A3, B5. Jadi nanti outputnya itu dirubah gitu. Jadi A-nya 5 dan B-nya 3. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan kodenya. Oke, di sini diawali juga dengan input stdio.h ya. Nah, kemudian di sini kita ada void tukar atau eh, fungsi tukar di sini integer x, integer y. Nah, dideklarasikan. Nah, di mana dia menerima dua alamat memori atau pointer dari variabel yang mau ditukar. Nah, di dalam fungsi ini itu nilai pointer x ini disimpan dulu ke variabel sementara eh, ini temp. Nah, terus pointer x-nya ini eh, diganti jadi nilai pointer y dan terakhir pointer y ini diganti dengan isi temp. Nah, jadi nilai keduanya itu resmi ketukar. Nah, di sini nih tukarnya. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi mainnya. Ini. Nah, di mana di sini ada dua variabel ya, yaitu A dan B. Nah, terus program minta kita untuk meminta usernya untuk masukkan nilai A dan B lewat scanf. Nah, setelah itu fungsi tukar %A dan %B ini akan dipanggil dengan ngasih alamat A dan B. Jadi nilai asli mereka itu bisa diubah dari dalam fungsi. Nah, yang terakhir kita printf lah. Untuk menampilkan ke layar, sini kita buat setelah tukar A persen D, B persen D per N, A, B. Nah, terus kita akhiri dengan return 0. Oke, kita langsung lanjut, kita jalankan programnya. Nah, terus kita masukkan nilai A-nya misalnya 3, terus nilai B-nya itu 5. Nah, terus dia nanti akan bertukar nilai A-nya jadi 5, nilai B-nya itu jadi 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4, yaitu menampilkan elemen array. Nah, di mana kita disuruh untuk membuat program menampilkan isi array menggunakan fungsi. Contohnya array 2, 4, 6, dan outputnya itu 2, 4, 6. Ini sangat gampang ya, kita langsung masuk ke kodenya. Oke, nah di sini diawali dengan include stdio.h, ya sama lah fungsinya itu untuk apa. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi cetak array di sini, integer array, integer n yang menerima dua parameter, array r dan panjangnya n. Dan di dalam fungsi ini ada perulangan, yaitu for dari i sama dengan 0 sampai kurang dari n buat ngecetak setiap elemen array ke layar satu persatu dengan printf %d array i. Nah, jadi semua angka ini bakal ditampilin dipisahkan spasi. Masuk ke fungsi main di sini kita deklarasikan array r
246 yang isinya itu kan 3 angka. Nah, variabel n ini dihitung dengan cara size of array atau size of array 0, yang artinya total ukuran seluruh array ini dibagi ukuran satu elemen, sehingga kita tahu jumlah elemen dalam array itu berapa. Nah, terakhir ya kita panggillah fungsi ini, itu fungsi cetak array buat ngecetak array n-nya di sini ke layar. Nah, terus kita akhiri dengan return null. Agar lebih jelasnya, kita jalankan programnya. Nah, dia akan muncul di sini langsung 246. Karena di sini kan kita buat 246. Nah, jadi outputnya itu 246. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Cukup simpel ya. Ini masih masuk ke soal yang isi. Oke, yaitu hitung rata-rata array. Di mana kita input n bilangan, simpan dalam array, hitung rata-ratanya. Jadi contoh inputnya itu 4 nilai, yaitu 70, 80, 90, 100. Nah, rata-ratanya itu berapa? 5,0 gitu. Ini langsung aja kita masuk ke kodenya. Oke, diawali dengan include stdio.h. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi main. Di sini ada beberapa variabel n ya buat nyimpan jumlah data yang mau dimasukin. Nah, di sini i buat keperluan peruangan dan jumlah buat nyimpan total semua nilai yang diinput. Oke. Nah, pertama program ini nanya jumlah datanya. Jumlah data dan inputnya ini masih eh, inputnya ini disimpan di n. Setelah itu array data n em, dibuat dengan ukuran sesuai jumlah data yang dimasukkan. Nah, terus nanti program ini minta nilai-nilai datanya satu persatu lewat perulangan for di sini. Oke, dan di sini nanti tiap nilai yang diinput itu langsung ditambahkan ke variabel jumlah. Nah, setelah semua nilai diinput dan dijumlahkan, program hitung rata-rata dengan rumus float atau jumlah per n, hasilnya disimpan di rata-rata dan ditampilkan ke layar. Maka ditampilkan ke layar menggunakan printf dengan format yaitu dua angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Terus yang terakhir ya return null. Agar lebih jelasnya, kita jalankan programnya. Jumlah datanya kita masukin eh, 4 nilai tadi ya. Nah, kita harus masukin nilai rata-rata dulu. 6, 90, 80, 50. Oh, bentar. Jumlah datanya itu kan 4. Terus
Jadi kita masukin jumlah datanya itu 4. Nah, kita masukin lah 4 nilai. Itu 80, 90, 70, 100, maka rata-ratanya adalah 85,0. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 6. Oke, kita baca soalnya dulu. Oke, faktorial rekursif. Jadi, kita disuruh untuk membuat fungsi rekursif faktorial n. Jadi, nanti kita masukin inputnya dan outputnya akan keluar ya. Kayak faktorial gitu. Faktorial 4 berapa? Berarti 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya 24. Oke, jadi biar gampang ya kita gunakan rekursif. Oke, langsung masuk ke kode. Langsung masuk ke penjelasan code-nya. Oke, diawali dengan stdio.h sama. Terus di sini kita ada fungsi faktorial. Di sini integer faktorial didefinisikan yang menghitung faktorial dengan cara memanggil dirinya sendiri ya, rekursif ya, memanggil dirinya sendiri hingga dia mencapai dasar rekursi yaitu 0 atau 1 yang hasilnya 1. Nah, di fungsi main ini program meminta pengguna untuk masukin angka, lalu menghitung faktorialnya dengan memanggil fungsi faktorial n dan menyimpan hasilnya di variabel hasil. Nah, yang kemudian ditampilkan dengan printf send per n hasilnya. Kemudian ditampil eh, kemudian kita akhiri dengan return all. Ini sangat sangat singkat. Oke, mungkin kita jalankan programnya. Jumlah. Oke, ini sepertinya dia masih terhubung. Kita buat terminal baru. Soal 6 ya, opsi. Kita masukin 8. Nah, ini sepertinya, ya wait guys. Ini harus dihapus tulisnya. Oke, yang kita masukin misalnya angka 9. Jadi faktorial dari 9 itu adalah 362.880. Oke, yang lebih eh simpelnya kayak 4 faktorial 4 itu adalah 24. 4 kali 3 12, 12 kali 12 kali 2 24. Oke, sangat simpel ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Nah, kita baca soalnya dulu. Soal nomor 7 yaitu konversi nilai ke huruf. Buat program untuk konversi nilai angka ke huruf A, B, C, D, E, N. Contoh inputnya 88. Nanti nilai hurufnya A. Oke, di sini kita langsung masuk ke code-nya. Nah, diawali dengan include stdio.h juga. Nah, selanjutnya di sini kita pertama-tama diminta untuk membuat input nilai mereka. Jadi nilai yang dimasukin itu bakal diperiksa pakai beberapa kondisi if else buat menentukan grade-nya. Misalnya kalau nilainya itu 79,5 sampai 100 ya dapat grade A. Kalau nilainya lebih rendah, dia bakal masuk ke rentang lain yang lebih rendah kayak A, B, 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 C, dan seterusnya. Kalau nilainya di luar rentang 0 sampai 100, ya bakal keluar dari pesan yang bilang, yaitu nilai harus di antara 0 sampai 100. Oke, setelah semua kondisi ini dicetak, hasil grade-nya ditampilkan ke layar menggunakan printf, grade, persen S per N grade. Dan terakhir kita return 0. Oke, agar lebih jelas kita langsung jalankan programnya. Kita masukin nilainya misalnya 95. Maka dia grade-nya A. Terus kita buat
nilainya misalnya 20 ya, 20. Grade-nya itu E. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini kita pakai matmod di sini. Makanya kita buat dua fungsi, ini matmod.h, headernya, dan matmod.c. Ini kita masuk ke soal dulu. Fungsi modular dengan header. Pisahkan fungsi tambah kurang kali bagi ke file header matplotlib.h dan matplotlib. Contoh tulis dulu tambah ini sama dengan 5. Oke, kita langsung masuk aja dulu ke kodenya. Di sini kita disuruh untuk memisahkan ya. Di sini ada matplotlib.c dan matplotlib.h. Kita jelaskan matplotlib.h-nya dulu. Jadi matplotlib.h ini adalah headernya. Oke. Nah, ini sebenarnya sangat simpel ya. Oke. Di sini kita masukin if and def method underscore h dan define method underscore h. Ini untuk headernya, sini integer tambah integer a, integer b, kurang integer a, integer b, kali bagi. Nah, sini. Dan terus kalau di method sini, ini adalah pengaplikasiannya dari si method.h ini. Jadi dia lebih kompleks di sini dibuat. Nah, kalau tambah integer A, integer B, returnnya A tambah B gitu. Ini A kurang B, kalau kurang terus kali A kali B, dan bagi A bagi B gitu. Oke, dan langsung masuk ke kodenya. Ini wajib kita buat karena di soal disuruh dipisahkan ya. Terus kita masuk ke soal nomor 8. Sini ya input std.h. Sini kita buat. Jadi tadi operasinya itu penjumlahan, pengurangan, pertambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara dua angka yaitu A dan B. Nah, jadi sebelumnya itu ini didefinisikan 19 dan 23. Nah, operasi-operasi ini itu dilakukan dengan menggunakan fungsi yang tadi yaitu matmod.h, fungsi-fungsi seperti tambah, yang saya jelaskan tadi, dan hasil dari setiap operasi ini bakal ditampilkan ke layar. Di sini kita buat printf, di sini satu-satu yang punya kalian dan bagian. Maka dia secara langsung, programnya secara langsung di dalam main akan mengandalkan fungsi yang ada di luar untuk melakukannya. Setelah selesai ya kita return null. Oke, agar lebih jelasnya kita jalankan programnya. Uh, ulang dulu. Ya, mungkin di sini terjadi error karena ini tidak dimasukkan ke dalam library. Kan ini library-nya ya. Jadi ini seharusnya kita masukin ke dalam library dulu. Bentar, saya buat sini list. Nah, yang ini juga dimasukin ke list.
Bentar. Jadi yang mengakibatkan Jadi intinya yang mengakibatkan ini error itu adalah karena kita nggak masukin matplotlib.c dan matplotlib.h-nya ini ke dalam libs, makanya dia tidak tersimpan gitu di filenya. Jadi di sini harus ada library-nya. Oke, mungkin nanti akan saya lakukan perbaikan di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke soal nomor 8, nomor 9, soal selanjutnya. Nah, pada soal nomor 9 ini adalah alokasi array dinamis, di mana deskripsinya adalah input n, alokasikan array dengan malloc, isi dengan angka kelipatan 5. Itu n sama dengan 4, contoh outputnya itu 0, 5, 10, jadi dia kelipatan 5. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan kodenya. Oke, soal nomor 9. Nah, wait. Oke. Nah, jadi program ini minta untuk masukin angka n yang nentuin jumlah elemen dalam array. Pertama, program ini mengalokasikan memori secara dinamis, yaitu untuk array sebanyak n elemen menggunakan malloc. Menggunakan malloc, kalau alokasi gagal, misalnya karena memorinya nggak cukup, program ini menampilkan pesan error dan keluar dengan kode 1. Nah, setelah memorinya berhasil dialokasikan, program ini akan mengisi array dengan angka yang berurutan. Nah, mulai dari 0 dan bertambah 5 di setiap elemennya. I pointer 5 gitu. Nah, setelah itu program ini mencetak setiap elemen array ke layar. Yang terakhir kita akan alokasikan untuk array dibebaskan dengan free untuk mencegah kebocoran memori. Selanjutnya kita return 0 untuk menandakan kalau execution berhasil. Begitu kita jalankan programnya agar lebih jelas. Masukkan n-nya 8. Jadi dia akan kelipatan 5 yaitu 5, 10 sebanyak 8 kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Ini masih banyak banget guys, ada 12 soal lagi yang harus dijelaskan. Oke, satu soal dulu. Ada soal nomor 10 itu yaitu gunakan realloc untuk menambah ukuran array. Nah, jadi tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan rel. Contoh outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja. Nanti dia outputnya harus keluar ini ya. 2, 3, 4, 5. Oke, masuk langsung ke penjelasan kodenya. Nah, diawali dengan include stdio.h dan include stdio.h. Jadi, pada program ini kita mulai dengan mengalokasikan 3 elemen menggunakan malloc. Ya, kalau alokasinya gagal, program langsung keluar dengan pesan alokasi gagal. Nah, setelah itu elemen pertama hingga ketiga diisi dengan angka 1, 2, 3. Nah, kemudian program memperbesar ukuran array menjadi 5 elemen dengan realloc yang memungkinkan kita menambah elemen tanpa kehilangan data yang sudah ada sebelumnya. Jika realokasi gagal, program akan menampilkan pesan realokasi gagal dan keluar elemen baru yaitu 4 dan 5. Nah, diisi dengan angka 4, 5. Setelah semua data terisi, array dicetak ke layar. Ini di akhir memori yang sudah dialokasikan ini dibebaskan dengan free agar enggak kebocoran memorinya. Nah, terus kita return now. Agar lebih jelasnya kita jalankan programnya. Nah, ini dia akan keluar outputnya sesuai soal tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.
Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Pada soal nomor 11, ini kita masuk ke soal dulu, di mana yaitu simpan nama dan nilai ke file. Jadi input data mahasiswa atau nama dan nilai simpan ke file. Jadi contoh output filenya itu Doni 80, Rina 9. Jadi kita simpan ke file. Ini. Oke, kita langsung masuk ke code-nya. Nah, di sini jadi program ini tuh digunain untuk masukin data mahasiswa nama dan nilai tadi dan kita simpan ke sini ke data.txt ke file ya. Pertama program buka file ditulis dengan fopen. Ini fopen. Jika file gagal dibuka, program akan menampilkan pesan gagal membuka file. Nah, setelah itu programnya minta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa dan jika inputnya tidak valid, program akan beritahu kesalahan dan keluar. Untuk setiap mahasiswa, program meminta nama dan nilai, lalu menyimpan data tersebut ke file dengan fprintf di sini. Nah, programnya juga mastiin input nama dibaca dengan benar menggunakan fgets dan menghapus karakter new line-nya yang ada di akhir nama. Oke, sini kita lihat kodenya. Nah, setelah semuanya data ini dimasukkan, terus filenya ditutup dengan fclose. File ditutup dengan fclose sini dan program menampilkan pesan kalau datanya berhasil disimpan. Kemudian kita return null. Oke, agar lebih jelas kita langsung jalankan programnya. Soal 11. Jumlah mahasiswa yang misalnya 5. Namanya Jannah ya. Nilainya 80. 80. Hmm, 90. Oke, kita tinggal masukin mau berapa sampai 5 mahasiswa di sini. Terus cahaya nilainya 90 juga, terus ini 50 giga. Ini bebas ya. Nah, setelah itu data berhasil disimpan ke file. Nah, kita cek ya apa datanya berhasil disimpan. Nah, datanya berhasil ya disimpan ke file. Di sini kita lihat. Nah, jadi dia langsung disimpan datanya ke file ini, ke file yang udah kita buat. Kita langsung lanjut aja ke soal nomor 12. Oke, agar lebih jelas kita baca soal dulu, baca deskripsinya. Oke, soal nomor 11 ini itu adalah nomor 12, baca file dan tampilkan isi. Nah, jadi baca isi file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Nah, nama Doni nilai 80. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke penjelasan code-nya. Oke, kita awali dengan include stdio.h ya di sini. Jadi program ini membaca data dari file data.txt tadi dan nampilin ke layar. Nah, pertama itu programnya akan membuka file dengan mode baca R. Oke, menggunakan fopen. Menggunakan fopen. Nah, kalau filenya gagal dibuka, programnya langsung keluar. Nah, setelah file berhasil dibuka, program menggunakan fscanf untuk membaca data dari file, yaitu nama dan nilai. Nah, selama masih ada data yang tersisa, selama belum mencapai end of file atau IOF, setiap pasangan nama dan nilai yang dibaca akan langsung tampilin dengan printf. Nah, setelah selesai membaca seluruh data, file ditutup dengan fclose dan programnya selesai dijalankan dengan ngembaliin nilai 0. Langsung aja kita runtime, kita jalankan kodenya. Soal 12. Nah, dia akan ngebaca nilai yang ada di file.txt di data.txt yang kita buat tadi. Nah, sesuai kan? Nah, Jannah nilainya 90. Oke.
Karena berhasil, kita langsung lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita baca dulu soalnya. Nomor 13 ini kita diminta ke pointer ke fungsi kalkulator. Jadi gunain pointer ke fungsi untuk memilih operasi, pengarahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Dan inputnya 3 kali 4. Kita langsung masuk aja ke penjelasan code-nya. Di sini kita lihat pasti diawali dengan kode sederhana ya. Jadi program ini memungkinkan kita, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi matematika antara dua angka dengan memilih operator. Nah, di bagian awal program mendefinisikan 4 fungsi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, setiap fungsi ini menerima dua angka bertipe float dan mengembalikan hasil operasi. Kemudian di dalam main, program minta pengguna untuk masukin angka dan operator B berdasarkan input operator tadi, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Nah, program ini akan mengarahkan ke fungsi yang sesuai menggunakan pointer ke fungsi. Nah, setelah itu operasi dilakukan, dan hasilnya ditampilkan dengan dua angka desimal, dua angka float di sini, dua angka desimal. Jika operator tulisannya tidak valid, program akan keluar dengan kode 1. Oke, kita akhiri dengan return 0. Agar lebih jelas, kita langsung jalankan kodenya. Nah, kita masukkan operasinya berapa. Misalnya saya mau uh, 6 bagi 6 bagi 7. Bentar. Uh, Coba sesuai yang di soal itu 3 pointer 3 dikali 4. 3 kali 4. Nah, maka hasilnya itu 12. 3 kali 4 itu 12. Oke, langsung aja ke soal nomor 14. Soal nomor 14 itu adalah filter array dengan fungsi. Nah, buat filter angka genap menggunakan pointer to function. Ya, kita masukin 1, 2, 3, 4. Jadi contoh outputnya itu 2, 4. Jadi dia hanya ngefilter angkanya genap, yang genap terus diambil gitu. Oke, langsung masuk ke penjelasan code-nya. Nah, jadi dia menyaring. Nah, program ini menyaring dan nampilin angka genap dari sebuah array. Di awal itu kan ada fungsi di sini is genap yang meriksa apakah satu angka genap dengan cara meriksa sisa bagi angka tersebut dengan 2. Nah, lalu ada fungsi filter yang menerima array, ukuran array, dan fungsi sebagai parameter. Fungsi ini akan iterasi ya lewat setiap elemen array, dan jika elemen tersebut memenuhi kondisi yang diberikan oleh fungsi. Dalam hal ini, jika angka tersebut genap, maka angka tersebut akan ditampilkan di dalam main. Ada array yang berisi angka-angka, dan fungsi filter dipanggil untuk menyaring angka genap dengan mengirimin fungsi is genap em, sebagai parameternya. Di sini is genap. Hasilnya adalah semua angka genap dari array yang ditampilkan di line. Oke, terus kita return null. Langsung aja kita jalankan programnya. Nah, yang genap itu adalah 2 dan 4. Dari sini. 2 dan 4. Oke, benar sekali ya. Langsung aja kita lanjut ke yang ke-15. Soal ke-15 itu kita baca soalnya, yaitu mini aplikasi penilaian mahasiswa. Jadi kita diminta untuk membuat mini aplikasi gitu untuk penilaian mahasiswa. Nah, input data mahasiswa, nama, nilai, terus hitung rata-rata, tentukan huruf mutut, dan tampilkan semua contoh outputnya itu nanti nama Dina, nilai 82 huruf A. Oke, langsung aja ke penjelasan code-nya. Nah, di sini digunakan ya, program ini digunakan untuk ngitung dan nampilin
huruf mahasiswa berdasarkan input nilai mereka. Setelah menghitung rata-rata nilai seluruh mahasiswa, pertama program minta pengguna untuk masukkan jumlah mahasiswa. Setelah itu, untuk setiap mahasiswa, program minta nama dan nilai mereka. Kemudian menghitung nilai huruf berdasarkan kriteria yang ada di fungsi get huruf di sini. Nah, fungsi ini ngecetak nilai dan mengembalikan huruf yang sesuai, yaitu A, A, B, B, C, C, B, atau E. Nah, setiap data mahasiswa, itu nama, nilai, dan huruf akan ditampilkan, dan nilai total mahasiswa ditambahkan untuk menghitung rata-rata di akhir. Nah, oke, kita lihat di sini dia menampilkan rata-rata di akhir. Oke, dan kita akhiri dengan return nol. Ini cukup sangat simpel ya kodenya. Fungsi mainnya juga di sini integer float nilai total. Terus namanya di sini minimal 50 karakter. Oke, agar lebih jelas kita langsung jalankan programnya. Nah, jumlah mahasiswanya hmm, kita masukin dulu. Oke, hanya 90. Nah, jadi dia akan keluar nama Jana nilai 90 dan hurufnya A. Jadi dia akan otomatis mengeluarkan outputnya A gitu. Kalau misalnya Dina nilainya 25, maka Dina itu hurufnya E, rata-rata jadinya 57,50. Oke, jadi akan mengeluarkan rata-rata 57,50 dari dua mahasiswa ini. Terus selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16. Oke, pada soal nomor 16 ini kita diminta untuk kita diminta untuk sistem kasir, membuat sistem kasir sederhana. Jadi, input daftar barang dan harga total belanja diskon otomatis jika 500.000. Contoh inputnya 3 barang, 200.000, 150.000, 250.000. Contoh outputnya diskon 10%, total bayarnya itu adalah 540.000. Oke, cukup menarik. Kita langsung masuk ke code-nya. Sini kita lihat, diawali ya dengan pasti include std.h. Terus di sini kita tadi program ini untuk menghitung harga barang yang dibelikan dengan memberikan diskon jika total harga lebih dari atau sama dengan 500.000. Nah, pertama program ini meminta pengguna untuk masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Setelah itu program akan minta harga setiap barang dan menambahkan harga tersebut ke total. Kalau total harganya itu eh, sudah dihitung lebih dari satu atau sama dengan 500.000, jadi program akan memberikan diskon 10%, diskon 10% dari total harga yang harus dibayar. Terus program akan menampilkan total yang harus dibayar, baik dengan diskon ataupun tanpa diskon, sesuai dengan kondisi yang berlaku. Bentar, itu. Lebih jelas, kita jalankan programnya. Jumlah barangnya 3, harga barang satu misalnya 56.000, 56.000, 560.000 itu ya, 56.000. Terus harga barang dua itu misalnya 290.000. Oke. Terus harga barang tiga itu 60.000 ya, 60.000. Nah, jadi total bayarnya itu adalah 406.000. Dia belum mendapatkan diskon karena harganya tidak mencapai 500.000. Oke, kita buat yang mencapai 500.000 itu misalnya jumlah barangnya 2. Harga barang satu itu 900.000. Ya, harga barang dua 400.000. Nah, maka harga totalnya itu, total bayarnya itu 1.017.170.000. Nah, karena dia udah didiskon 10%. Harga aslinya itu kan 900 tambah 400 itu kan 13.
1.300.000. Nah, karena dia dikasih diskon 10%, jadi kita cuma membayar 1.170.000. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 17. Masuk ke soal dulu. Sistem pencarian nilai mahasiswa. Sini input data mahasiswa, sistem simpan ke file, terus cari mahasiswa berdasarkan NIM dan tampilkan. Contoh inputnya kita buat cari NIM 23001, contohnya. Oke, jadi ini kayak sistem pencarian mahasiswa dari NIM-nya gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan code-nya agar lebih jelas ya. Nah, di sini cukup panjang ya kodenya, tapi ini simple, oke. Jadi, saya akan jelaskan satu persatu. Program ini tuh memiliki dua fungsi utama, yaitu menambah data mahasiswa ke dalam file dan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Dimulai dengan membaca perintah yang dimasukkan pengguna melalui scanf, %s perintah, yang kemudian dibandingkan dengan dua perintah, yaitu add student, sini, dan find student. Add student dan find student. Menggunakan strcmp. Oke. Nah, jika perintahnya itu adalah add student, programnya akan minta input jumlah mahasiswa. Kemudian untuk setiap mahasiswa, program meminta name, nama, dan nilai, dan menyimpannya dalam file mahasiswa.txt. Oke, dengan format name, nama, nilai menggunakan printf. Nah, setelah selesai menambah data, program ini akan menutup file dan memberitahu pengguna bahwa datanya itu berhasil disimpan. Jika perintah adalah find student, program akan minta NIM yang ingin dicari. Cari NIM di sini. Jika perintahnya adalah find student, programnya akan meminta NIM yang ingin dicari, kemudian membuka file mahasiswa.txt. Open mahasiswa.txt. Nah, jadi dia membaca setiap baris dan mencari apakah NIM yang dimasukkan adalah dalam file. Jika ditemukan, program akan menampilkan data mahasiswa, yaitu NIM, nama, dan nilai. Jika tidak ditemukan, program akan mengeluarkan yaitu data tidak ditemukan. Programnya akan beritahu pengguna bahwa data tidak ditemukan. Terus program menutup file secara pencarian selesai. Setelah pencariannya selesai, akan ditutup filenya, terus kita return 0. Oke, agar lebih jelas, kita langsung aja jalankan kodenya. Cari name, cari name, kita masukin kayak yang diminta di soal ya. Kita lihat di mahasiswa.txt-nya. Oke, yang aku paham. Jadi di sini kita harus buat bentar. Di sini kita ganti ya, rename dulu jadi mahasiswa.txt sesuai dengan yang di code kita tadi. Kalau kita buat academic.txt ya kita buat academic.txt gitu loh. Kalau kita buat mahasiswa.txt kita buat mahasiswa.txt gitu. Sehingga kita lihat kan saya buat mahasiswa.txt. Terus di dalam file ini kita masukin deh. Oke. Pengujiannya.
90. Sini kita ulang lagi. Oke. Hmm, mungkin ini juga saya belum mendapatkan jawabannya. Kenapa ini nggak bisa? Mungkin terus kita langsung lanjut aja ke soal nomor 18. Mungkin ada kesalahan ya. Oke. Soal nomor 18 yaitu statistik sensor dengan real. Jadi deskripsinya itu input jumlah pengukuran, alokasi dinamis, hitung min max-nya, dan rata-rata. Oke, langsung aja ke penjelasan code-nya. Jadi program ini itu tadi meminta pengguna untuk masukin jumlah data yang ingin diproses, lalu mengalokasikan memori dinamis untuk menampung data tersebut. Pertama, program membaca jumlah data tersebut dengan scanf dan mengalokasikan memori sebesar jumlah data yang diminta menggunakan malloc. Oke, jika alokasinya gagal, programnya akan diminta menggunakan malloc. Jika alokasi gagal, program akan berhenti. Nah, setelah itu program minta pengguna untuk masukin nilai-nilai data satu persatu dan menyimpannya dalam array data. Selama proses ini, program juga menghitung total nilai sumnya, jumlah serta mencari nilai minimum, min, dan maksimum dengan bandingkan setiap elemen yang dimasukkan. Nah, setelah selesai masukkan data, programnya itu menghitung rata-rata dengan membagi total nilai, membagi total nilai dengan jumlah data menampilkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Nah, terakhir nilai yang telah dialokasikan untuk array data dibebaskan menggunakan free. Nah, agar di sini kita bebaskan menggunakan free agar tidak bocor gitu. Oke, langsung aja agar lebih jelas kita jalankan programnya. Jumlah data, data ya. Kita buat 5 data. Kemudian ini karena eh, jumlah data 5, terus kita nggak masukin datanya itu berapa-berapa aja gitu nilainya. Oh, lagi jumlah datanya 5, terus 40, 50, 90, 80. Nah, jadi minimalnya itu 40 ya, yang paling kecil. Yang paling besar itu 90 max-nya. Terus rata-ratanya itu adalah 64,0. Oke, karena berhasil, langsung lanjut aja ke soal nomor 19. Nah, jadi soal nomor 19 itu yaitu strategi diskon dengan pointer to function. Deskripsinya buat 3 strategi diskon. Pilih salah satu secara dinamis dan tampilkan total setelah diskon. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan code-nya. Nah, dalam program ini tuh pertama-tama kita definisiin dulu sebuah fungsi hitung yang menghitung harga setelah diskon. Fungsi ini itu menerima 2 argumen, yaitu harga awal dan atau X ini dan diskon. Itu kita buat di sini. Kemudian kembaliin harga yang sudah dikurangi diskon. Nah, di dalam fungsi main ini, program itu minta pengguna untuk masukin harga awal dan besaran diskon.
Kemudian kita deklarasiin sebuah pointer fungsi atau PTR yang akan menuju ke fungsi hitung. Nah, dengan menggunakan pointer ini kita bisa manggil fungsi hitung dan menghitung harga setelah diskon. Hasil pemotongan ini kemudian dicetak ke layar, cetak ke layar. Programnya memungkinkan kita untuk fleksibel dalam memanggil fungsi diskon berkat penggunaan pointer fungsi PTR tadi. Terus kita akhiri dengan return nol. Agar lebih jelas, kita jalankan kodenya. Harga awalnya kita masukin sesuai soalnya. Harga awalnya 1 juta. Oke. Kita buat. Maka besar diskonnya kita buat 10%. 10%. Maka kita, karena harganya kan 1 juta, terus diskonnya 10%. Jadi kita tinggal membayar 900.000 lagi. Oke, soal yang selanjutnya, soal yang terakhir untuk kode untuk review soal programmasi ini. Kita masuk ke soalnya dulu, apa yang diminta. Jadi pada soal ini yaitu sistem data akademik gabungan struktur dan file. Simpan data mahasiswa, nama, NIM, nilai, alokasi dinamis, pointer ke fungsi, pointer to function untuk hitung mutu, simpan ke file dan tampilkan kembali. Oke, jadi ini berkaitan dengan file ya. Langsung aja kita masuk ke code-nya. Hmm, Ini kita masuk ke penjelasan code-nya. Nah, jadi program ini tuh dimulai dengan deklarasi instruktur mahasiswa. Di sini halaman mahasiswa yang menyimpan data mahasiswa berupa nama, NIM, nilai, dan mutu. Nah, fungsi hitung mutu ini digunakan untuk menentukan mutu berdasarkan nilai yang diberikan seperti A, B, B, C, dan seterusnya lah. Sesuai dengan rentang nilai yang sudah ditentukan di sini. Dalam fungsi main ini, pertama-tama, hmm, pengguna diminta untuk masukin jumlah mahasiswa yang ingin diinputkan. Program kemudian mengalokasikan memori secara dinamis untuk array dari struktur mahasiswa sesuai jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Nah, selanjutnya menggunakan pointer fungsi atau PTR. Di sini program manggil fungsi hitung mutu untuk menentuin mutu masing-masing mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan, yaitu nama, NIM, nilai, mahasiswa diinputkan satu persatu sini dengan nama dan NIM menggunakan fgets dan nilai itu menggunakan scanf, sementara nilai menggunakan scanf. Nah, setelah semua data diinputkan, program menyimpan data mahasiswa ke dalam file academic.txt dan dengan format yang rapi menggunakan fprintf secara menggunakan fprintf. Nah, setelah datanya disimpan di academic.c, program membuka kembali filenya dengan fopen. Dengan fopen. Jadi untuk membaca menggunakan fgetc, dan nampilin isi file tersebut di layar dengan put char. Sini. Terakhir memori yang digunakan untuk array data dibebaskan menggunakan free data biar nggak kebocoran gitu. Nah, program ini tuh cukup lengkap ya, sangat lengkap dah dalam mencatat data mahasiswa, menghitung mutu berdasarkan nilai, serta menyimpan data, menampilkan data melalui file. Semuanya itu dilakukan dengan cara yang cukup mudah dipahami di sini. Oke, langsung aja kita jalankan kodenya. Eh, kita jalankan. Jumlah mahasiswanya 5 ya. Jumlah NIM-nya nilainya 90 terus 50
N-nya minus 60, terus saya N-nya 60, terus P ini N-nya minus 60, terus itu N-nya minus 60. Nah, jadi dia data ini akan otomatis disimpan di academic.c. Jadi kita lihat ya apakah tersimpan di sini. Nah, dia benar-benar tersimpan guys di sini. Nah, berarti berhasil ya karena dia otomatis tersimpan ke academic.txt di sini. Berarti kodenya berhasil. Oke, untuk soal review pemrograman C yang 20 soal ini udah selesai. Kita langsung lanjut aja ke ada soal juga. Ada 10 soal yang ini. Tapi di sini udah mencakup sih dari beberapa soal yang dari 20 soal tadi, tapi ada 2 soal yang berbeda dan saya akan jelasin 2 soal yang berbeda itu, yaitu soal nomor 8 dan 19 ini nggak ada tadi, yaitu operasi dengan pointer dan fungsi. Gunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan akar dari bilangan dan simpan hasilnya. Contoh inputnya itu 9, outputnya yang oke, langsung aja kita. Nah, oh iya, spesifikasinya di sini gunakan void hitung integer x, integer pointer k, float, pointer a. Instruksinya itu ini, oke. Langsung aja kita masuk ke penjelasan code-nya. Oke. 1, 2, 3 ini udah mencakup di yang 20 soal tadi, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Yang saya jelaskan yang nggak ada di 20 soal yang tadi. Tugas nomor 8. Oke, kita langsung jelasin code-nya. Jadi program ini tuh bertujuan untuk menghitung kuadrat dan akar dari suatu bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama-tama ini program menyertakan 2 pustaka penting ya, nggak usah saya jelaskan lagi lah, std.h, std, dan math.h ini. Selanjutnya sini, oh iya, yang math.h ini mungkin agak berbeda ya. Jadi ini menyediakan fungsi-fungsi matematika seperti SQRT, square untuk menghitung akar kuadrat. Terus didefinisikanlah sebuah fungsi bernama hitung, void hitung, yang menerima 3 parameter yaitu integer x, integer sesuai yang di soal tadi ini ya. Oke, jadi 2 pointer ini tuh untuk menyimpan hasil kuadrat ya, dan pointer a ini untuk menyimpan hasil akar dari x. Nah, dalam fungsi ini itu ada pointer k sama dengan x pointer x gitu. Menghitung kuadrat dari x dan menyimpannya di alamat yang ditunjuk oleh si k. Nah, sedangkan yang pointer a ini eh, menghitung akar kuadrat ya. Di sini ada SQRT menghitung akar kuadrat dari x dan menyimpannya di alamat a. Fungsi ini tuh menggunakan pointer agar bisa mengubah nilai variabel yang ada di luar fungsi. Lalu di fungsi main dideklarasikanlah 3 variabel yaitu x, kuadrat, dan akar. Nah, kalau x ini itu input pengguna. Nah, kuadrat untuk menyimpan hasil kuadrat dan akar itu ya untuk menyimpan hasil akar kuadrat gitu. Nah, program kemudian mencetak eh, teks input di sini, mencetak input untuk minta input dari pengguna dan membacanya menggunakan scanf, %d, dan x. Nah, yang menyimpan input tersebut ke dalam variabel x. Setelah itu, program ini akan memanggil fungsi hitung dengan mengirimkan x, alamat kuadrat, dan alamat akar agar nilai-nilai tersebut langsung dimodifikasi oleh fungsi. Nah, setelah fungsi selesai, hasil kuadrat dan akar dari x itu ditampilkan menggunakan printf. Dan menggunakan printf di mana kuadrat dicetak dengan format integer, %d, dan angka yang di belakang koma ini float desimal ya. Hmm, dicetak dengan akar %2 f per n. Terus program ini kita tutup dengan return 0. Oke, agar lebih jelas kita langsung terminal.
tugas tugas 8. Terus kita masukin inputnya, saya minta aja deh. Inputnya 9. Nah, maka kuadratnya dari 9 itu adalah 81 dan akar dari 9 itu adalah 3. 3 kali 3, 9. Oke, karena betul ya, kita langsung lanjut ke soal yang terakhir yaitu tugas 9 di sini. Soal yang diminta itu adalah kita masuk ke soal. Maksudnya itu sistem penilaian modular. Jadi kita disuruh untuk buat sistem dengan 4 fungsi yaitu input nilai, hitung rata-rata, konversi ke huruf, cetak hasil. Nanti outputnya itu adalah nilai rata-rata landing. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan code-nya. Oke, sini kita jelaskan satu persatu. Oke. Nah, program itu dibuat untuk menerima sejumlah nilai dari user menggunakan rata-ratanya, mengonversi rata-rata itu ke nilai huruf A sampai E, dan akhirnya nampilin hasilnya. Pertama ya inilah include std.h untuk scanf, printf, input output ya. Lalu ada fungsi input nilai di sini yang menerima pointer ke array nilai dan jumlah elemen jumlah. Di dalamnya program mencetak pesan untuk meminta user mengisi jumlah nilai, lalu pakai perulangan for buat ngisi array nilai satu persatu dengan scanf. Setelah semua nilai dalam array ini dengan setelah semuanya, oke, ada di sini. Setelah semua nilai ini diinput, ya, fungsi hitung rata-rata dipanggil, yang bertugas untuk menjumlahkan semua nilai dalam array dengan cara menelusuri setiap elemen pakai for, lalu hasil totalnya dibagi dengan jumlah untuk mendapatkan rata-rata, supaya hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, total di case jadi float ya. Dia jadi float gitu, desimal. Nah, rata-rata ini lalu dikirim ke fungsi konversi ke huruf yang nentuin nilai huruf berdasarkan rentang. Jika rata-rata 85 ke atas, nilainya A, 70 sampai 84 dapat B, dan seterusnya. Nah, fungsi ini mengembalikan sebuah karakter huruf tadi. Baterai saya lemah. Oke, bentar. Sesuai dengan, jadi dia fungsi ini akan mengembalikan sebuah karakter huruf sesuai dengan nilai rata-rata tadi, dan terakhir hasil rata-rata dan hurufnya dicetak oleh fungsi cetak hasil ini yang menggunakan printf untuk nampilin rata-rata dengan 2 angka di belakang koma, persen 2 per n di sini, dan hurufnya dalam format karakter ya, persen C. Dalam format karakter. Nah, semua fungsi itu dipanggil dari main. Yang pertama-tama minta user menginput jumlah nilai dengan scanf, lalu mendeklarasikan array nilai sebesar jumlah, kemudian manggil semua fungsi tadi secara berurutan, input nilai untuk isi nilai, hitung rata-rata untuk hitung rata-rata, konversi ke huruf untuk ubah ke huruf, dan cetak hasil untuk tampilkan hasil akhir. Terus kita return 0 agar menunjukkan bahwa programnya selesai dijalankan. Jadi intinya program itu sangat bagus ya buat kita belajar dasar-dasar array, pointer, fungsi, dan logika if else secara praktis dan struktur. Oke, agar lebih jelas kita jalankan programnya. Tugas 9. Nah, kita masukkan jumlah nilai yang diinput. Misalnya, Pak, 2. Kita masukkan nilai satu itu 65. Terus nilai kedua itu 90. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu ada 77,50 dan nilai hurufnya itu adalah D. Karena tadi di sini kita deklarasiin dengan huruf F di sini. Oke, dengan karakter. Oke, karena
semuanya soalnya juga udah selesai dan ini nggak perlu saya jelaskan karena udah saya jelaskan tadi di 20 soal tersebut, maka video pemrograman prosedural kali ini selesai. Saya mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan dan tadi juga masih ada bagian yang belum bisa saya selesaikan itu di yang nomor berapa tadi yang di 20 soal itu akan saya perbaiki. Dan saya minta maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.